Monster Goal asal Sulawesi jadi opsi Patrick Kluivert. Mirano Jonathans debut di laga uji coba skuad Garuda. Satu keuntungan timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Update jadwal dan harga tiket timnas Indonesia di FIFA Matchday September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Update dan harga tiket timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025. Mirano Jonathans debut di laga uji coba. Yang selanjutnya, satu keuntungan timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan yang terakhir, Monster Goal asal Sulawesi opsi Patrick Kluivert. Coba kita saksikan bersama ya. Laga yang paling ditunggu-tunggu ternyata tinggal hitungan minggu saja. Ya, Indonesia bakal melanjutkan pertempuran di FIFA Matchday melawan tim-tim kuat seperti timnas Kuwait dan Lebanon. Kurang dari 1 bulan, PSSI kemudian mengumumkan jadwal dan harga tiket 2 uji coba yang akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Seperti diketahui, 2 uji coba dalam FIFA Matchday September mendatang ini bagian dari pemanasan timnas Indonesia sebelum berkancah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Garuda tergabung dalam grup B putaran keempat bersama tuan rumah timnas Arab Saudi dan timnas Irak. Armada Patrick Kluivert harus keluar sebagai juara grup untuk lolos ke putaran final. Menjadi runner-up berarti timnas Indonesia akan bermain di putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, persiapan dengan laga uji coba ini sangat penting untuk melatih seberapa jauh perkembangan skuad Garuda saat ini. Timnas Indonesia akan lebih dulu meladeni perlawanan timnas Kuwait pada 5 September. 3 hari berselang tim berjulukan Garuda itu bakal ditantang timnas Lebanon di Stadion GBT. Sebelumnya, pada 2 September 2025, Kuwait dan Lebanon akan saling berhadapan di Stadion GBT dengan status latih tanding tertutup. Untuk harga tiket timnas Indonesia kontra Kuwait dan Lebanon, PSSI membaginya dalam 6 kategori. Mandiri Premium Wales dijual dengan harga Rp250.000, sementara Freeport Garuda Wales dibanderol senilai Rp200.000, sama seperti Aqua Garuda Els. Untuk Astra Financial Garuda Nord dan Indosat Garuda Soft dilepas sebesar Rp125.000. Sedangkan Indomik Upper Arena di mahar Rp75.000. Bisa jadi nanti akan ada wajah baru yang mencuri perhatian di laga uji coba skuad Garuda. Bukan nama lama, tapi langkah pertamanya cukup buat publik menoleh 2 kali. Dan ya, Mirano Jonathans diproyeksikan bakal segera merapat lebih cepat ke timnas Indonesia. Seperti diketahui, penyerang FC Utrecht Mirano Jonathans menjadi salah satu pemain yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan demikian, Mirano menjadi calon pemain naturalisasi kedua yang diproyeksikan membela skuad Garuda pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi Oktober mendatang setelah Mauro Zylstra. Lebih lanjut, Erik menegaskan bahwa naturalisasi bukan sekedar kebutuhan jangka pendek, melainkan bagian dari strategi membangun fondasi kuat timnas Indonesia di masa depan. PSSI menargetkan Mirano Jonathans dapat tampil dalam pertandingan persahabatan melawan Kuwait dan Lebanon sebagai bagian dari persiapan menuju ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi kita juga sedang mengejar Mirano Jonathans bisa memperkuat tim nasional di bulan September ini. Ya, jangan sampai dia baru main Oktober. Ini yang kita lagi coba mati-matian, sudah diproses sebelumnya. Dengan percepatan ini, Erik berharap Jonathans dapat membawa semangat baru bagi skuad Garuda yang sedang bersiap menuju panggung Piala Dunia 2026. Round 4 jelas bukan lagi seperti round-round sebelumnya. Tantangannya jauh lebih berat, bahkan bisa dibilang 2 kali lipat lebih menyulitkan. Terlebih, lawan yang dihadapi adalah tim-tim kuat dari Timur Tengah. Kita tak bisa memungkiri, Sultan-Sultan Arab ini kekuatannya bukan hanya di atas lapangan, tapi juga di balik layar. Namun, timnas Indonesia punya satu keuntungan jelang round 4 ini. Hal tersebut mematahkan segala ketidakmungkinan. Di babak ini, Garuda punya peluang untuk menulis sejarah baru. Seperti diketahui, tim yang kini dilatih oleh Patrick Kluivert akan menghadapi tantangan berat di grup B melawan Arab Saudi dan Irak. Pertandingan yang dijadwalkan pada Oktober 2025 mendatang diprediksi tidak akan mudah.
mengingat jadwal yang dirilis oleh AFC semula cukup memberatkan tim. Berdasarkan jadwal awal putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dirilis oleh AFC, pada 8 Oktober mereka akan berhadapan dengan Arab Saudi. 3 hari kemudian, 11 Oktober 2025, Timnas Indonesia akan melawan Irak. PSSI pun kemudian melayangkan protes ke AFC terkait jadwal pada Timnas Indonesia yang dianggap tak adil dibanding Arab Saudi dan Irak. Hasilnya, jadwal laga melawan Irak pada 11 Oktober diundur dari pukul 18.00 menjadi 22.30 waktu setempat. Tentu saja, hal ini menjadi salah satu keuntungan tersendiri bagi Timnas Indonesia. Sebab mereka bisa punya waktu recovery dari pertandingan pertama, yakni saat melawan Arab Saudi jadi sedikit lebih lama. Timnas Indonesia harus tetap optimis dan lebih fokus untuk memenangkan pertandingan di putaran keempat ini. Pasalnya, jika berhasil meraih kemenangan dalam 2 laga yang dijalani, maka Jahit Zels dan kawan-kawan akan mendapatkan 6 poin. Hal itu dipastikan bakal membuat mereka finish sebagai juara grup dan mendapat 1 tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Dari Sulawesi muncul talenta tajam yang mulai menarik perhatian Patrick Kluivert. Dijuluki Monster Goal, pemain ini kini masuk dalam radar sebagai opsi lini depan Timnas Indonesia. Siapakah dia? Apakah ini awal kemunculan bintang baru Garuda? Sebelumnya, dalam pekan pertama Super League 2025-2026, Persija berhasil meraih kemenangan 4-0 dalam laga di Jakarta International Stadium 2 pekan lalu melawan Persita Tangerang. Semua itu tak lepas dari peran striker Persija yang namanya jadi perbincangan hangat. Axel Runtuhaku menggila dalam 64 menit bermain bersama skuad Macan Kemayoran. Sebelumnya juga Axel unjuk gigi saat Persija menang 3-0 atas Persis Solo di Stadion Manahan Solo Sabtu 16 Agustus. Dia juga berhasil mencetak 1 gol. Hal ini lantas membuat namanya dinilai bisa jadi opsi tambahan untuk lini serang Timnas Indonesia. Pengamat sepak bola tanah air Akmal Marhali mengatakan pemain yang punya penampilan bagus bersama klub pastinya punya potensi dapat membela Timnas Indonesia. Dia melihat pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sangat mempertimbangkan hal tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan misalnya Axel masuk dalam nominasi, misalnya nanti pemanggilan, kata Akmal. Akmal mengatakan hal paling penting untuk Axel saat ini adalah terus meningkatkan performanya bersama Persija. Dengan begitu, dia bisa mendapat perhatian dari Patrick Kluivert. Dan jikapun mendapat kepercayaan, bukan tak mungkin namanya akan bersinar di pentas Piala Internasional bersama skuad Garuda. Oke, mungkin itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.